Mulai jam 7.35 ya, sambil nunggu teman-temannya yang lain, siapa tahu ada yang mau menyusul. Oke, kita sambil mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin ada beberapa yang belum kenal ya sama Ibu. Perkenalan dulu, nama Ibu Risva dari Pendidikan Biologi UPI yang mungkin selama 1 semester ke depan akan membersamai anak-anak dari kelas 7A sama 7D. Sebelum dimulai ke yang selanjutnya, ada yang mau konsultasi lagi nggak terkait project yang mini ekosistem itu? Ini Ibu sambil share screen ya. Sudah terlihat belum share screen-nya? Sudah ya. Jadi nanti kalau misalnya dari anak-anak ada yang masih mau konsultasi lagi terkait projectnya, bisa langsung konsultasi ke Google Classroom ya, seperti biasa, atau bisa melalui WhatsApp. Karena sekarang kan memang sudah waktunya masuk ke tes model ya. Jadi Ibu anggap anak-anak semua sudah selesai dalam mendesain atau membuat project tersebut. Nah, lalu selanjutnya itu ada modul seri 5 atau modul pada tes model. Sebelumnya Ibu jelasin dulu ya, karena takutnya nanti kalau Ibu bagikan langsung, anak-anak ada yang tidak paham bagaimana cara mengisi modulnya. Jadi, Ibu jelaskan dulu bagaimana teknis atau cara mengisi modulnya. Yang pertama itu ada desain model mini akuariumku dan rencana perawatan. Nah, di sini anak-anak tinggal masukkan gambar atau foto desain akuariumnya yang sudah kalian susun.
Lalu berikan keterangan cara kerja akuarium serta rencana perawatannya. Misal, airnya dikuras 3 hari sekali, atau memberi pakannya berapa hari sekali, lalu sisa pakannya diambil lagi supaya tidak mengotori air, seperti itu. Kalau desain model yang ini paham nggak? Bagian sini, cara mengisinya. Paham. Ya. Ibu menjelaskannya satu-satu ya, nanti kalau misalnya kalian nggak paham, boleh langsung ditanyakan. Terus, yang kedua itu ada panduan uji tes model. Nah, di sini kan ada beberapa aspek yang diuji ya, kebocoran, terus sirkulasi air di akuariumnya gimana, terus rencana penelitian ekosistem akuarium ke depannya. Nah, supaya kalian nggak bingung gimana cara mengujinya, ini tuh ada pertanyaan-pertanyaan yang membantu kalian gitu buat menguji. Kayak bisa dilihat ya aspek yang kebocoran. Melakukan tes apakah ada bagian dari akuarium yang bocor. Jika ada yang bocor gitu ya, sebelah mana? Lalu gimana cara kalian supaya memperbaiki? Kalau misalnya tidak diperbaiki, tidak apa-apa, tapi cukup ditulis gimana rencana perbaikannya gitu. Jadi kalian tidak perlu langsung memperbaiki, tapi bisa ditulis dulu perencanaannya mau bagaimana. Gitu. Terus sirkulasi air seperti tadi ya. Misalnya kalian membuat filter air, nah ditulis cara menjaga sirkulasi air itu dengan membuat filter air. Atau kalau misalnya nggak bikin filter air, bisa juga ditulis sirkulasi airnya misalnya kalian berarti seperti tadi menguras airnya 3 hari sekali atau mengganti airnya seminggu sekali seperti itu. Paham nggak sampai sini? Paham. Lalu ada membuat rencana penelitian ekosistem akuarium. Karena akuarium kalian kan ada banyak komponen ya, kayak tanaman, terus kayak ikan, terus yang lain kan dibebaskan ya, entah itu kalian mau nambah ikan atau mau nambah tanaman. Nah, ini tuh ada komponen yang harus diteliti, kayak mengamati hubungan pemberian pakan ikan dengan kekeruhan air akuarium dan gerak insang. Jadi kan pasti kalian harus ngasih makan ikannya ya. Nah, kalian tuh harus mengamati, oh ternyata Bu, kalau ngasih makan ikan terlalu banyak, airnya jadi keruh, atau enggak, Bu, ternyata walaupun pakan ikannya sedikit, tapi sisanya nggak diambil lagi, airnya juga jadi keruh gitu. Jadi, kalian harus tahu apa hubungannya antara makanan ikan dengan ekosistem kalian di akuarium itu. Lalu, kalian juga harus mengamati gerak insang ikan. Ada yang udah tahu belum gerak insang ikan tuh maksudnya seperti apa? Belum ya. Jadi gerak insang ikan itu kalau kalian perhatikan di sebelah kanan kiri ikan ada apa ya? Seperti bagian yang terbuka. Nah, bagian yang terbuka itu di dalamnya itu insang. Jadi kalau kalian mengamati gerak insang, kalau kalian amati ya, ikan itu berenang pasti dia membuka tutup insang. Nah, jadi kalian harus mengamati berapa banyak sih ikan melakukan gerak tutup insang itu dalam 1 menit. Lalu mengamati perubahan kualitas air akuarium sesuai dengan perlakuan atau rencana perawatan yang telah disusun. Dan amati apakah ikan ini masih bertahan hidup minimal selama 2 minggu. Gitu. Lalu selanjutnya ada instrumen penelitian. Kalian membuat instrumen penelitian untuk pengambilan data. Dan ada pengolahan data karena nanti setelah pengamatan kan kalian memasukkan ya ke tabel pengamatan. Nah, kalian harus mengolah data itu dan membuat laporan penelitian. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang bingung atau ada yang mau bertanya, boleh langsung bertanya aja ya. Supaya nanti kalian paham dalam mengisi modulnya. Sudah cukup jelas bagian itu? Oh, kenapa bagus?
ya untuk laporan penelitiannya itu nanti di akhir. Jadi kalian itu yang setiap hari itu mengamati data. Jadi yang setiap hari itu diisinya di tabel pengamatan. Nanti ada di bagian bawah ya. Akan dijelaskan. Gimana, Bagus? Baik, Bu. Ya. Kalau gak ada yang mau bertanya, Ibu lanjut ya. Ke pengujian akuarium mini. Nah, karena tadi Ibu anggap semuanya sudah jadi ya mini akuariumnya, karena kita kan memang sudah sesuai timeline-nya harus memasuki fase tes model. Karena mini akuarium kalian sudah jadi dan sudah memiliki rencana perawatan ke depannya, ikuti rencana perawatan akuarium selama 10 hari ke depan. Namun, untuk bersamaan dengan itu, menguji ketahanan akuarium, kalian harus memberi beberapa perlakuan. Seperti yang di nomor 1 ya. Yang poin A itu hari ke-1-2 air akuarium pada kondisi normal. Nah, air akuarium pada kondisi normal ini maksudnya air akuarium yang sekarang. Karena air akuarium kalian kan dianggap kondisi stabil ya, jadi tidak terkena larutan apapun, terus airnya masih dalam keadaan bersih gitu. Jadi hari ke-1 ini kalian cukup mengamati akuarium kalian yang sekarang gitu. Paham nggak? Kenapa suaranya kurang jelas? Fauzia suaranya kurang terdengar. Mungkin bisa lewat chat ya kalau misalnya terkendala dengan mikrofonnya. Sambil menunggu Fauzia, Ibu liatin dulu yang tabel hasil pengamatannya ya. Nah, di sini kan bisa dilihat ya, kondisi air akuarium seperti apa, terus pergerakan ikannya juga seperti apa, dan jumlah buka tutup insang. Nah, tadi kan di poin atas ya, hari ke-1, hari ke-2 itu kondisi air akuarium yang normal. Nah, karena kalian sudah selesai akuariumnya, jadi hari ke-1 dan ke-2 ini sudah bisa diamati mulai hari ini. Nah, iya, betul ya, Fauzia. Untuk hari 1 dan hari 2 itu bisa diteliti mulai hari ini, karena akuarium kalian kan sudah selesai ya, dan kondisi air akuarium ini, kondisi air akuarium yang stabil atau yang masih bersih, jadi sudah bisa diamati dari sekarang. Lalu, untuk hari ketiga itu anak-anak memberikan 1 tetes minyak goreng ke dalam akuarium. Nah, gimana caranya? Bisa dilihat lagi di atas. Minyak gorengnya bebas mau pakai minyak goreng apapun, yang penting minyak goreng yang masih bersih ya, jangan pakai yang bekas dipakai goreng. Lalu 1 tetes itu dimasukkan ke dalam akuarium kalian. Nah, amati lagi akuarium itu selama 3 hari, jadi dimulai dari hari ke-3 hingga hari ke-6. Nah, buat yang diamatinya itu masih sama kondisi airnya, apakah airnya masih jernih, atau airnya terlihat kotor, atau malah airnya terlihat lebih jernih dari yang sebelumnya, itu bisa diisi. Lalu pergerakan ikannya bisa dilihat, apakah ikannya jadi lebih banyak diam, atau ikannya malah bergerak aktif ke sana kemari gitu. Jadi kalian tulis aja sesuai apa yang ada atau apa yang kalian amati dari akuariumnya. Nah, lalu jumlah buka tutup insang seperti tadi ya, kalian hitung selama 1 menit atau selama 5 menit, 10 menit, 30 menit, 1 jam setelah diberi minyak goreng itu. Berapa sih banyaknya ikan itu membuka dan menutup insangnya. Gitu. Nah, lalu dari hari ke-6 sampai hari ke-10 bisa kalian dari hari ke-7 sampai hari ke-10 dari hari ke-6 kalian tambahkan 1 sendok makan larutan sabun cuci piring. Nah, gimana caranya?
kalian siapkan dulu 1 gelas air bersih dan 1 sendok makan sabun cuci piring. Beda ya, kalau yang tadi minyak goreng bisa kalian langsung tetesin aja minyak gorengnya. Nah, kalau sabun cuci piring ini itu kalian campurkan dulu dengan air bersih sebanyak 1 gelas. Nah, lalu diaduk sabun cuci piringnya. Setelah itu dimasukkan 1 sendok makan ke dalam akuarium kalian. Gitu, lalu bisa diamati lagi sama ya seperti tadi kondisi air akuarium, pergerakan ikan, dan jumlah buka tutup insangnya. Hingga hari ke-10. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait tabelnya dan pemberian perlakuan tadi? Untuk yang Bu, itu teh minyaknya dicampur sama sanglet itu. Gini, jadi kalau buat minyak itu dia dikasihnya di hari ketiga. Ibu kasih contoh ya, misalnya karena kalian hitungannya udah selesai ya akuariumnya, berarti hari ini sama besok kalian hanya mengamati akuarium dalam keadaan bersih. Jadi cukup diamati aja gitu akuariumnya. Nah, lalu hari ini Rabu, Kamis, Jumat. Nah, berarti hari Rabu dan hari Kamis ya, kalian mulai mengamati akuarium yang masih bersih. Nah, lalu kalau hari ketiga, hari Jumat berarti ya, kalian baru masukin minyak gorengnya yang 1 tetes tadi. Itu di hari Jumat. Berarti diamatinya juga di hari Jumat, hari Sabtu, Minggu, sampai Senin. Karena tadi hari ke-3 sampai hari ke-5. Sampai Minggu berarti ya. Nah, lalu di hari ke-6 atau Senin, kalian bisa mulai memasukkan sabun cuci piring tadi. Gitu. Jadi buat ngasih minyak goreng atau sabun cuci piringnya itu nggak barengan. Jadi tetap beda gitu. Paham nggak? Paham, Bu? Oke. paham, Bu. Fauzia tadi kayaknya mau bertanya ya, bisa lewat chat aja ya. Oh, ini. Kalau tabel ngisinya di print apa gimana? Kalau buat tabel nanti akan Ibu bagikan ya via Google Classroom dalam bentuk Word-nya. Jadi kalian bisa ngisi langsung di Word. Atau kalau misalnya kalian mau di print terus ditulis dulu boleh, karena nanti pengumpulannya kan tetap via Google Classroom ya, jadi tetap terbaca gitu. Ada lagi yang mau bertanya terkait pengisian hasil pengamatannya? Oke, ini dari Fauzia ya. Fauzia bertanya, kalau untuk hari ketiga kan diisi setetes minyak, untuk hari keempat dan 5 tetap diisi minyak atau bagaimana, Bu? Nah, untuk karena kita kan ngasih 2 jenis ya, 2 jenis gangguan, yaitu tetesan minyak sama sabun cuci piring. Itu cukup dimasukkan ke dalam akuarium itu 1 kali. Jadi buat minyak goreng dimasukkannya cukup di hari ketiga sebanyak 1 tetes. Nah, buat sabun cuci piring juga dimasukkannya di hari ke-6, cukup 1 sendok makan. Jadi nggak harus setiap hari ya, kalian cukup masukinnya sekali aja. Gitu. Udah jelas belum? Atau ada yang masih mau bertanya? Oke, Fauzia. Jadi selama hari keempat dan hari kelima itu tetap ada minyak di dalam akuariumnya. Nah, itu makanya tergantung perencanaan kalian dalam merawat akuariumnya. Kalau misalnya kalian rencananya menguras airnya selama berapa hari sekali, atau mungkin kalian udah merencanakan gitu gimana sirkulasi airnya supaya baik, supaya tetap bersih, mungkin campuran minyaknya bisa terbuang gitu. Jadi kenapa kita mau mengamati akuariumnya dalam keadaan dikasih minyak goreng atau dikasih sabun cuci piring, karena kita juga mau lihat nih seberapa baik kalian dalam merencanakan
kebersihan akuariumnya gitu. Jadi hari keempat dan kelima itu tergantung perencanaan kalian. Apakah bisa terbuang minyak gorengnya atau masih ada gitu di dalam akuariumnya. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada. Oke, mungkin sambil dilanjut ya. Kalau ada yang mau bertanya, boleh langsung bertanya aja. Lalu setelah ada tabel itu, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian isi. Kayak pergerakan ikan lebih aktif pada kondisi air yang seperti apa. Karena tadi kan kita sudah mengamati 3 jenis air ya. Air yang masih bersih, lalu air yang tercampur dengan tetesan minyak, sama air yang tercampur dengan sabun cuci piring. Nah, kalian bisa bandingkan ikan itu lebih aktif pada kondisi air yang seperti apa sih? Apa air yang bersih, atau air yang ada minyak gorengnya, atau air yang ada sabun cuci piring gitu. Jadi kalian bandingkan pergerakan ikannya di ketiga jenis air tersebut. Bu, Ya, Bu, kalau pakai sabun emang ikannya nggak mati ya, Bu? nah itu makanya kita membuat sabunnya itu dalam konsentrasi yang sedikit gitu. Karena kalau misalnya kalian masukin langsung 1 sendok makan ya, tanpa kita larutkan dulu ke dalam segelas air, mungkin bisa mati karena kan itu terlalu banyak ya sabun cuci piringnya. Tapi makanya tadi langkah kerjanya itu sabun cuci piringnya itu dimasukkan dulu ke dalam segelas air gitu, diaduk, setelah tercampur baru dimasukkan gitu. Jadi sabun cuci piringnya itu nggak terlalu banyak yang masuk ke dalam akuarium. Dan kalau misalnya ternyata mati, nggak apa-apa gitu, kalian tuliskan aja sesuai hasil pengamatan. Misalnya, ternyata setelah dikasih sabun cuci piring, hari ke-7 ada Bu yang mati 1 ikan. Nggak apa-apa, kalian langsung aja masukin. Hari ke-7 ternyata ada 1 ikan yang mati di tabel hasil pengamatan. Gitu. Jadi, eh kalau buat membuat ulang gitu akuariumnya, nggak mungkin kan ya, karena kan kita udah di fase tes model. Tapi karena nanti kalian tahu kan dari hasil pengamatan misalnya, Bu ternyata di hari ke-7 ada ikan yang mati. Nah, kalian juga harus cari tahu apa nih penyebabnya. Apa mungkin karena sirkulasi airnya kurang baik, atau mungkin karena tadi pemberian sabun cuci piring. Nah, nanti pastikan ada bagian redesign ya. Nah, di situ kalian bisa tahu apa saja yang harus kalian perbaiki buat ke depannya. Gitu. Jelas nggak? Ya. Jadi untuk tabel hasil pengamatan, kalian tulis aja sesuai sama yang kalian amati. Kalau ada yang mati, nggak apa-apa tulis aja mati. Kalau misalnya ada yang ikannya kelihatan mabuk juga nggak apa-apa, tulis aja mabuk. Karena kita belajar benar-benar memasukkan data sesuai hasil pengamatan. Gitu ya. Lalu tadi jumlah gerak buka tutup insang terlihat lebih sering pada kondisi air yang seperti apa? Bu, Oh iya? kalau misalnya ikannya mati beli lagi atau enggak? Kalau ikannya mati, beli lagi atau enggak, itu nggak perlu ya, karena kan kita anggap itu ekosistemnya sudah satu ekosistem ya, tergantung kalian gitu ikannya. Karena kita awalnya menyarankan 3 ikan, atau kalian mau nambah juga nggak apa-apa, yang penting tetap sesuai budgetnya ya, biayanya 25.000. Nah, kalau di tengah-tengah percobaan sampai ada ikan yang mati, nggak perlu ditambah lagi, cukup kalian analisis aja gitu, kenapa hal itu bisa terjadi, terus kira-kira apa aja yang harus diperbaiki buat nanti disimpan di bagian redesign gitu. Jadi kalau Iya. buat sekarang pakai data yang ada aja gitu, nggak perlu ditambah lagi ikannya. Oh iya, Bu. Ya. Tadi jumlah gerak buka tutup insang sama ya, kalian amatinya semuanya itu selama 1 menit. Bisa dilihat misalnya, oh Bu dalam air bersih segini kali, terus dalam air yang dikasih minyak segini kali. Nah, itu kalian amati terus sama seperti pergerakan ikan, kalian bandingkan lebih sering itu pada kondisi air yang seperti apa. Gitu. Lalu nomor 4, bagaimana pengaruh pencemaran kalau untuk pengetesan. Oh ya, ini sebelumnya Fauzia ya ada bertanya.
kalau untuk pengetesan dalam akuariumnya ikannya satu-satu atau langsung 3 gitu. Jadi kalian itu mengamatinya satu akuarium penuh. Nah, misalnya ya Ibu kasih contoh, akuarium kalian itu isinya 2 tanaman sama 3 ikan. Nah, berarti semuanya itu langsung dites. Kayak tadi dikasih minyak goreng sama dikasih sabun cuci piring. Nggak dipisah dulu satu-satu. Jadi, keseluruhan akuarium kalian gitu yang dites, diberi perlakuan ini gitu. Udah cukup jelas? Setelah ikannya mati yang diamati apa? Setelah ikannya mati yang diamati, jadi gini ya, karena kan ikannya minimal kalau nggak salah 3 ya, 3 jumlahnya 3 ikan. Karena kita juga tadi kan sabun cuci piringnya dilarutkan dulu ya ke dalam 1 gelas air bersih. Nah, itu tuh supaya memperkecil kemungkinan ikannya langsung mati gitu. Jadi kalaupun ikannya mati, tidak memungkinkan secara semuanya gitu langsung mati, ada kematian massal 3-tiganya. Jadi apa ya, kalau misalnya ada yang mati 1, kan masih ada sisa 2. Atau kalau misalnya ada yang mati 2, masih ada sisa 1. Pokoknya kecil kemungkinan ikan kalian 3-tiganya mati semua, kecuali kalau misalnya ternyata memang sirkulasi airnya kurang bagus. Nah, itu bisa 3-tiganya mati. Nah, kalau misalnya ternyata nanti kalian ada nih yang ikannya mati semua, ternyata bisa dikonsultasikan dulu ke Ibu atau bisa ke Bu Titin. Bu, ternyata ikan saya mati semua setelah dikasih minyak goreng atau dikasih sabun cuci piring. Nah, nanti baru mungkin Ibu atau Ibu Titin bisa ngasih solusi buat ke depannya itu harus seperti apa gitu. Jadi pokoknya buat mengamati akuariumnya ini, kalau nanti kalian di tengah-tengah ada yang kurang paham, bisa ya tetap konsultasi lagi ke Google Classroom gitu, karena Ibu atau Bu Titin juga pasti nggak akan melepas kalian buat mengamati sendiri gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bingung atau ada yang, Bu gimana sih ini ternyata masih belum paham, nggak apa-apa gitu, langsung tanyain aja ke Google Classroom, karena pasti Ibu atau Bu Titin juga ngerespons gitu, atau malah mungkin bisa membantu kalian dalam melaksanakan tes model ini gitu. Ada yang masih mau bertanya? Mungkin sambil dilanjut ya, kalau ada yang mau bertanya bisa langsung bertanya. Ini nomor 4, menurutmu bagaimana pengaruh pencemaran lingkungan pada ekosistem di akuarium ini yang sudah kalian buat? Nah, pengaruh pencemaran lingkungan ini tuh dimaksud yang tadi ya, minyak goreng sama sabun cuci piring. Karena mungkin kalian udah tahu ya kalau misalnya di sungai yang asli itu pasti aja ada orang yang hidupnya di bantaran sungai itu cuci piring, cuci baju, atau malah buang sampah di sekitaran sungai. Nah, jadi kenapa sih harus ada tes model ini? Karena kita juga mau menyontohkan gitu gimana pencemaran lingkungan pada ekosistem di akuarium ini gitu. Jadi memberi contoh bagaimana pencemaran di sungai tapi dalam skala kecil gitu. Jadi kalian lihat dulu gimana pengaruhnya di akuarium. Oh Bu, ternyata kayak tadi ya, misalnya ternyata ada ikan yang mati. Nah, jadi kalian bisa tahu, oh ternyata orang kalau buang sampah di sungai juga bisa aja nih bikin ikan-ikan yang di sungai mati gitu. Nah, jadi di sini kalian tuliskan bagaimana pengaruh pencemaran lingkungan tadi pada ekosistem di akuarium ini yang sudah kalian buat. Lalu pada hari ke-10 bagaimana kondisi ikan di akuarium itu, ceritakan. Karena tadi ya di tabelnya udah ada gitu tabel buat pengamatan hari ke-10. Nah, di sini kalian lebih detail dalam ceritakannya, kayak misalnya di di botol akuariumnya dilihat jadi banyak lumut atau jadi banyak kotoran. Nah, itu kalian ceritakan aja bagaimana bagaimana kondisi ikan di akuariumnya. Maaf ya, tadi maksudnya bukan akuariumnya tapi ikannya. Jadi bisa kalian ceritakan
Bu, di hari ke-10 ternyata ikannya sehat-sehat aja kok, geraknya juga masih aktif. Itu nggak apa-apa, kalian masukin aja secara detail gitu, ceritakan gimana kondisi ikannya. Lalu dengan perawatan yang sudah kamu lakukan serta adanya gangguan, apakah akuarium kamu dapat menjadi ekosistem yang sehat? Berikan alasannya. Kayak tadi ya, karena sudah diberi minyak goreng dan sabun cuci piring, kalian bisa lihat ternyata akuarium kalian tuh bagus nggak sih buat dicontohkan sebagai ekosistem yang sehat. Nah, kalau misalnya bisa kok Bu, buktinya ikannya hidup semua. Nah, itu juga bisa langsung dimasukkan, lalu beri alasannya kayak, karena saya perawatannya kayak gini loh Bu, makanya akuarium saya sehat-sehat aja sampai akhir gitu. Nah, lalu tuliskan kelebihan dan kekurangan dari akuarium yang sudah kamu buat. Kayak tadi ya, sistem pengurasannya ternyata menurut kalian bagus, berarti itu bisa dimasukkan ke dalam kelebihan. Sedangkan kekurangannya misalnya ternyata akuarium yang saya buat itu terlalu sempit. Nah, itu juga bisa dimasukkan ke dalam kekurangan. Pokoknya ini tergantung kalian ya, tergantung desain akuarium kalian yang sudah dibuat gitu. Makanya minta dituliskan kelebihan dan kekurangannya. Lalu buatlah kesimpulan dari aktivitas pengujian atau tes model akuarium yang sudah kamu buat. Nah, di sini itu kesimpulannya kalian bisa menuliskan ternyata dalam seperti tadi ya, pencemaran air itu bisa berpengaruh loh dalam kehidupan ikan atau dalam kualitas air gitu. Jadi, kalian buat kesimpulan sesuai dengan aktivitas pengujian yang tadi sudah kalian lakukan gitu. Bisa dibantu sama data-data hasil penelitian kalian tadi yang dalam tabel yang dari hari ke-1 sampai hari ke-10, terus kan kalian kan bisa menarik kesimpulan ya dari data itu kira-kira apa sih kesimpulannya gitu. Ada yang mau bertanya dulu nggak sampai sini? Pokoknya nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya, bisa langsung ya bertanya ke Google Classroom supaya nanti teman-temannya juga bisa lihat pertanyaannya itu kayak gimana, dan mungkin ada teman-teman yang lain yang mau bertanya hal yang sama tapi malu gitu. Jadi, oh iya nih, untung tadi misalnya untung tadi Bagus udah nanya, jadi saya juga bisa tahu nih jawabannya apa kayak gitu. Pokoknya kalian jangan malu buat nanya di Google Classroom ya, karena Ibu atau Bu Titin juga malah lebih senang gitu kalau misalnya kalian bertanya seperti itu. Ada lagi nggak yang mau ditanyain atau bisa dilanjut? Oke, mungkin Ibu lanjut dulu ya. Kalau misalnya ada yang mau bertanya bisa langsung on mic aja atau bisa lewat chat. Lalu selanjutnya itu ada bantuan guru. Nah, ini ada kompetensi dasar yang tadi ya, yang melandasi proyek kalian. Terus ada indikator pencapaian kompetensi. Terus ada uraian materi singkat. Nah, ini penting buat kalian untuk membaca uraian materi ini karena ini berkaitan dengan proyek kalian. Ada pencemaran tanah, ada pencemaran air, dan ada juga pencemaran udara. Jadi kalau bisa nanti dibaca dulu ya, karena buat kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi tuh ada juga di sini gitu. Jadi bisa terbantu dengan adanya uraian materi. Nah, di sini ada penyebab pencemaran udara, terus ada ciri-ciri udara atau air atau tanah yang tercemar tuh kayak gimana sih, dan usaha mencegah pencemaran lingkungan. Lalu ada juga gimana sih peran kita sebagai siswa dalam menyikapi maraknya pencemaran lingkungan yang terjadi di sekitar gitu, karena mau gimana pun juga pasti lingkungan kita tuh ada aja yang tercemar, entah itu tanah, air, atau udara. Nah, jadi kalau misalnya kalian baca, kalian bisa tahu peran saya sebagai siswa tuh apa dalam menanggulanganinya. Karena kalau misalnya kita nggak peduli gitu ya terhadap pencemaran lingkungan, bisa jadi kan pencemaran itu semakin meluas ya. Bisa jadi yang awalnya cuma 1 RW
jadi satu RT, terus nanti jadi satu kecamatan, satu kelurahan. Nah, itu kan kalau udah lebih luas, lebih susah gitu buat ditanggulanganinya. Jadi, kalian juga harus tahu gimana peran kalian sebagai siswa supaya pencemaran lingkungan ini tuh nggak meluas atau nggak tersebar lebih lanjut gitu. Nah, ini ada aktivitasku penelitian ekosistem mini akuarium. Nah, sebelum tadi kalian melakukan pengujian ya, kayak ngasih minyak goreng atau ngasih sabun cuci piring, baiknya kalian pelajari dulu video-video ini karena di sini itu dipelajari lebih lanjut tentang pengamatan bagaimana pengaruh air bersih dan air tercemar. Jadi supaya kalian nanti tuh nggak salah langkah gitu dalam melakukan pengujiannya gitu. Karena nanti kalau salah langkah kan sayang ya, kalian udah bikin mini akuariumnya itu udah dari jauh-jauh hari. Kalau misalnya pengujiannya salah, otomatis nanti data yang didapat juga bisa aja salah gitu. Jadi sebelum melakukan pengujian tadi, kalian bisa pelajari dulu video-video ini. Ada 4 video ya. Terus ini ada rangkuman tentang pencemaran lingkungan ya. Ada jenis pencemaran lingkungan, terus kenapa sih pencemaran itu bisa terjadi, lalu dampaknya, sama gimana cara kalian buat menanggulangi atau mencegah pencemaran lingkungan itu. Lalu ini ada contoh soal latihan, ada 5 contoh soal ya, sama pembahasannya. Jadi kalian bisa lihat, oh ternyata dari sini misalnya, gambar 1 dan 2 menunjukkan kematian ikan secara massal di suatu perairan. Menurutmu bagaimana peristiwa itu dapat terjadi dan bagaimana dampak terhadap kualitas perairan? Nah, ini bisa disebabkan oleh masuknya polutan ke dalam perairan karena seperti yang kita tahu ya, kayak tadi misalnya banyak orang-orang yang membuang sampah ke sungai atau banyak orang-orang yang Limbah. limbah pabrik, contohnya ya, betul. Limbah pabrik itu nggak sedikit loh pabrik-pabrik yang dia letaknya di dekat perairan ya, kayak di dekat sungai atau di dekat danau, dan mereka kurang memperhatikan gimana caranya supaya limbah itu tuh kalau dibuang nggak membahayakan gitu. Padahal kan harusnya limbah itu tuh didaur ulang dulu atau diproses dulu supaya kalau dibuang nggak terlalu berbahaya. Nah, itu tuh masih kurang di pabrik-pabrik kita tuh. Jadi main dibuang gitu aja ke perairan. Makanya ternyata bisa menimbulkan kematian massal seperti ini dan sayang banget ya karena ikannya nggak bisa dikonsumsi. Terus kalau ikannya nggak langsung dibersihkan itu kan jadi bangkai ikan ya dan itu bisa saja memperburuk kualitas air di daerah itu. Jadi selain menimbulkan bau busuk atau bau tidak sedap, itu juga airnya bisa menimbulkan penyakit gitu apabila terkena atau terkontaminasi pada kulit manusia gitu. Terus ada contoh soal yang lainnya ya, mungkin nanti bisa dibaca. Nah, ini tadi contohnya yang pembuangan limbah pabrik ke sungai. Itu bisa dilihat ya, warna airnya juga sangat-sangat buruk gitu, jauh dari warna air yang kondisinya jernih. Nah, lalu ada soal evaluasi. Ini ada 5 soal pilihan ganda. Nah, nanti kalian bisa isi kalau misalnya kalian sudah menyelesaikan pengujian atau tes model. Ini bisa langsung diisi ya, karena pilihan ganda ada nomor 1 sampai nomor 5. Nah, lalu ada daftar link yang menjadi referensi atau bisa dibuka dan direkomendasikan untuk siswa. Nah, ini kalau misalnya kalian masih mau mempelajari lebih lanjut gitu tentang pencemaran atau tentang ekosistem, bisa diakses gitu dari 2 link ini gitu, dari buku IPA kelas 7 semester 2 atau dari ringkasan materi IPA kelas 7 semester 2. Gitu sih, paling ada. Mungkin kalau modul sudah selesai ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Atau ada yang masih bingung tentang pengujiannya?
Mungkin kalau buat sekarang mungkin masih bingung ya, karena kalian juga belum baca secara langsung modulnya gitu, masih selewat-selewat kayak tadi. Nanti Ibu posting modulnya di Google Classroom, bisa kalian download di Google Classroom, bisa kalian baca lagi gitu. Apa aja sih yang harus kalian isi di modul, terus apa aja yang harus kalian pelajari, sama apa aja yang harus kalian pahami sebelum mengisi modulnya. Nah, kalau misalnya nanti bingung kan masih bisa ya buat konsultasi atau buat nanya-nanya terkait pengisian modul. Paling dari Ibu dicukupkan, kalau dari Bu Titin mungkin ada tambahan? Iya, terima kasih Bu Rispa, sudah rinci ya kelihatannya. Jadi intinya begini, selama diberikan gangguan itu, proses perawatan akuarium yang sudah direncanakan oleh kalian harus tetap berjalan ya. Di awal pada saat membuat desain akuarium itu kan kalian sudah plus menyetorkan langkah perawatannya. Ada yang menyetorkan misalnya jadwal menguras akuariumnya 2 hari sekali, atau ada yang 3 hari sekali gitu ya. Nah itu terus aja dilakukan, misalnya di hari Senin memang jadwal menguras, hari Rabu jadwal menguras, ya terus aja dilakukan gitu. Tapi jangan melakukan tindakan yang di luar perawatan yang sudah direncanakan gitu ya. Termasuk juga misalnya kalian kan sudah merencanakan memberikan makan ikannya, memberikan pakan ikannya misalnya 5 butir per hari gitu ya, 2 kali misalnya pagi dan sore. Itu terus aja memang dilakukan. Jadi artinya kan ekosistem itu masih dianggap berjalan normal selama proses perawatan, pemberian makannya berjalan. Namun kita juga coba memberikan gangguan di sana. Kan di ekosistem kalian ada komponen biotik, ada komponen abiotiknya ya. Jadi kita mau lihat nanti kalau di sana ada tumbuhan air, ngaruh nggak sih gitu ya untuk kehidupan ikan itu. Atau misalnya yang tanaman, yang kemarin yang jenis tanamannya misalnya ada yang pakai tanaman darat gitu, tapi akarnya itu masuk ke air. Ngaruh nggak sih ketika akuarium itu diganggu dengan minyak, diganggu dengan larutan sabun? Ingat ya, larutan sabun. Jadi itu air sabun yang memang sudah diencerkan tadi ya, cuma satu sendok diencerkan jadi 1 gelas, dimasukkannya satu sendok larutannya. Jadi bukan 1 sendok, bukan 1 gelas semua jadi masukkan ya. Nah itu jadi nanti kita bisa lihat ikannya kan tetap dikasih makan, akuariumnya tetap dikuras sesuai dengan jadwal. Terus di situ juga ada tanaman-tanaman. Nah, dengan konsep akuarium yang sudah kalian buat itu, nanti kalian bisa lihat apakah ekosistemnya sehat atau tidak gitu ya. Itu aja sih mungkin untuk menguatkan, dan terima kasih Bu Rispa di hari ini sudah mengawali dengan baik ya. Mudah-mudahan nanti anak-anak juga lebih respect dan jangan sungkan karena Bu Rispa ini memang sedang bertugas di kelas kita ya. Jadi silakan kalian seperti dengan ibu saja gitu. Kalau memang mau konsul langsung aja konsul. Itu sangat disarankan konsulnya di DCR seperti tadi agar pertanyaan-pertanyaan yang sama itu sudah, oh ya saya nggak usah nanya lagi nih, sudah ada yang tanya gitu ya. Jadi kan akan lebih cepat proses-prosesnya. Kalau satu orang tanya terus yang lain juga nanyanya japri, nah kan sama-sama kalau di japri itu jadi tidak tahu ya jawaban yang diberikan gurunya apa gitu. Maka belajarlah bertanya di forum di GCR, posting aja pertanyaannya, jadi nanti semuanya bisa ikut baca. Apalagi sekarang di GCR-nya sudah ada kelas 7A juga ya, 7A dan 7D. Nah nanti biar saling berbagi, ada yang sudah ada pengalaman, ada yang belum, nanti lain. Nah, kalau dari saya sih begitu, cukup ya. Ya, baik, terima kasih Bu Titin. Jadi tadi jangan lupa ya digarisbawahi yang Bu Titin sampaikan, kalian jangan menambahkan aktivitas apapun di luar perencanaan gitu dari
akuariumnya, supaya kita bisa lihat perencanaan kalian itu bagus atau ternyata masih ada yang harus diperbaiki. Sama tadi ya kata Bu Titin, jangan lupa aktif aja gitu buat konsultasi, karena kalau misalnya kalian malu buat bertanya atau misalnya kalian udah deh nggak usah nanya aja gitu, pasti nanti kan ke depannya ada kemungkinan ada aja yang salah gitu. Jadi daripada ke depannya ada yang salah atau kita meminimalisir kesalahan gitu, makanya kita harus banyak bertanya gitu. Mungkin ditutup aja ya Bu kalau udah. Oh iya, satu hal lagi, kita minggu besok itu masuk di pekan PTS ya. Nah, karena PTS-nya berarti kan berakhir di hari Jumat tanggal 12 Maret, berarti Ibu nanti harus memberikan nilai untuk laporan tengah semester pertama. Dari mana nilainya didapat? Ya berarti dari penyelesaian tugas akuarium ini, gitu kan ya. Kan berarti selesai kalian meneliti itu di tanggal 12 ya, hari ke-10 itu. Nah, jadi nanti tolong yang tugasnya dari awal belum selesai, mulai dari melaporkan yang tugas-tugas awal aja yang sebelum desain itu ya, yang masih tentang ekosistem, yang belum ngisi ulangannya atau belum mengirimkan tugas-tugasnya, silahkan, karena semua penugasan sudah ada di GCR, juga sudah Ibu informasikan di kelas. Jadi yang masih belum masuk ya nanti Ibu juga tidak bisa memberikan nilai apa-apa. Karena nilai itu hanya bisa Ibu berikan bagi mereka yang masuk tugas-tugasnya. Ya. Jadi nanti akan ada yang disusul mungkin ya, karena nanti dari sekolah mau memberikan laporan apa sementara kalau kamu tidak mengirimkan tugas satupun gitu. Nah, ini menjadi masalah ya Bu Rispa, karena kemarin saya cek data di Bu Dila di bagian absensi di BK, anak-anak ini rajin absennya Bu Rispa. Jadi kita dengan melihat data absen sebetulnya mereka dianggap sudah mengikuti pembelajaran. Hanya saja ketika tugasnya tidak masuk, ya tentunya kita juga tidak bisa memberikan nilai apapun ya kalau saya tidak bisa memberikan dalam tanda kutip nilai kasih sayang gitu ya. Karena tetap saja ini kan ada indikator yang harus dilaporkan, kemampuan membuat perancangan, kemampuan melaksanakan tugasnya. Nah, ini yang akan nanti disampaikan kepada orang tua. Jadi tugasnya bukan hanya satu ya anak-anak ya. Tolong dicek lagi tugas kita dari seri 1, dari modul seri 1, yang seri 2, seri 3, seri 4 kan kamu nggak dikasih modulnya yang butuh seperti ini, karena prosesnya di sana berjalan di pembuatan model ya, di perancangan, di waktu kamu nyusun alat bahan yang begitu-begitu tuh segera tuh diselesaikan tugas-tugas di GCR-nya. Oke, itu aja. Nuhun. Iya Ibu, hatur nuhun. Jadi jangan lupa ya, diingat kayak tadi tugas-tugasnya, karena sayang banget gitu kalau misalnya kalian nggak memutuskan, udah deh Bu, nggak usah ngerjain tugas yang lain karena kan ini juga project udah banyak. Tapi nanti kan nilainya nggak maksimal gitu. Sayang banget kalau misalnya kalian dapat nilainya nggak maksimal. Makanya kalau bisa tugas-tugas dari Bu Titin tadi atau tugas-tugas dari mata pelajaran lain segera diselesaikan gitu. Mungkin kalau misalnya nggak ada yang mau bertanya lagi, Ibu tutup ya buat pertemuan kali ini. Terima kasih buat anak-anak yang sudah bergabung dalam Google Meet ini. Ibu ingatkan sekali lagi, jangan malu untuk bertanya, jangan ragu untuk bertanya, karena ada Ibu dan Bu Titin yang siap membantu kalian dalam pelaksanaan tes model ini. Gitu. Mungkin pertemuan kali ini dicukupkan. Terima kasih, semoga kalian sehat selalu ya, jaga kondisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.